Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Haris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Aku manggilnya Citra apa Nisa nih? Mitra aja. Citra, oke sip. Ya, jadi di sini perkenalkan nama aku Anissa Citra Gitaswari dari jurusan Teknik Fisika angkatan 2019. Di sini aku sebagai perwakilan dari divisi acara Gajah Mada Flash Studio 2021 dan di sini aku bakal mewawancarai Mas Haris di malam hari ini. Nah, sebelum kita mulai wawancaranya, boleh dong Mas Haris kenalan terlebih dahulu nih. Oke, baik. Halo teman-teman semua, keluarga Kemari Gama, Gama FTR ya. Perkenalkan nama aku Haris Hendrik, teman-teman biasa panggil aku Haris. Aku merupakan mahasiswa kehutanan angkatan 2017. Asal aku juga dari Riau, aku dari SMA 2 Mandau, kayak gitu. Nah, oke nih Mas Haris. Sebelumnya boleh dong diceritain dulu prestasi-prestasi Mas Haris yang udah diraih selama 3 tahun nih jadi mahasiswa Universitas Gadjah Mada. Kalau nyeritain prestasi ya, misalnya apa aja yang aku raih, aku tuh mostly ajang-ajang yang aku ikutin itu tuh paper international conferences, paper presentations, model United Nations juga apa namanya teknologi gitu kan. Satu mungkin yang bisa aku share adalah dari prestasi itu collectively akhirnya aku menjadi juara 3 mahasiswa berprestasi Universitas Gadjah Mada program sarjana 2020. Bulan Mei kemarin baru aja dianugerahi sebagai Mapres 3 UGM seperti itu. Mungkin itu sih prestasinya. Mantap banget nih Mas Haris udah bisa, mengharumkan ya, nama, Fakultas Kehutanan dan terlebih lagi sebagai, apa namanya ya, anggota keluarga mahasiswa Riau Gadjah Mada sendiri nih, udah bisa jadi Mapres 3 UGM. Nah, kan tadi udah diceritain ya secara singkat prestasi-prestasi Mas Haris. Boleh dong diceritain, gimana sih Mas Haris kok bisa dapet Mapres 3 UGM, itu bagaimana perjuangan Mas Haris? Mungkin boleh diceritain nih, apalagi ini kan nanti yang nonton bakal banyak dari calon mahasiswa baru. Gimana sih ya caranya biar bisa berprestasi gitu Mas di, apa namanya, selama menjadi mahasiswa? Oke, kalau ditanya gimana cara berprestasi ya teman-teman sekalian, aku jujur masuk UGM itu I never expected kalau misalnya aku akan jadi Mapres UGM. Karena you know what, aku datang dari sekolah yang memang tidak terlalu memiliki track record yang bagus di Universitas Gadjah Mada. I mean, bahkan di tahun aku tuh untuk pertama kalinya UGM itu sekolah aku keterima di UGM gitu. Jadi pada saat itu my aspiration is just only to be accepted as the students of Universitas Gadjah Mada, hanya jadi mahasiswa udah tok gitu. Tapi lama laun selama masa perkuliahan, aku ingat banget pas PPSMB Palapa ya teman-teman sekalian, pada saat itu ada orasi Mapres UGM pada saat itu. Dan pada saat itu teman aku yang apa ya satu PPSMB sama aku, satu gugus sama aku, dia kayak nyelek aku bilang, Riz, kayaknya lu 3 tahun lagi bisa jadi Mapres UGM kayak gitu. Terus ternyata kayak doa itu yang aku aminin, kayak aku masa sih kayak gitu, karena kehutanan sendiri belum pernah ada yang dapat gelar Mapres UGM. Prestasi tertinggi kehutanan itu cuma 10 besar tahun 2005. Sedangkan ini udah 2020, it was like 15 years ago gitu loh. Jadi aku kayak I never expected, kayak aku targetnya dulu ya udah Mapres fakultas aja. Cuman lambat laun ketika aku ada di lingkaran Mapres itu, aku nggak mau hanya sekedar jadi peserta. Aku nggak mau hanya sekedar jadi Mapres fakultas. Jadi apa bedanya aku sama 18 Mapres yang lain? Kayak gitu. Dan aku set goals bahwasanya aku nggak mau hanya sekedar jadi peserta. At least aku ada di 5 besar gitu. At least aku ada di 5 besar pada saat itu. Dan ternyata pada saat itu ada rumor yang ngatain bahwasanya portofolio aku paling tinggi nilainya kayak gitu. Pada saat itu portofolio itu kayak prestasi. Jadi kita ada 10 prestasi yang kita tampilkan, 10 prestasi terbaik kita. Nah, itu ada poinnya. Nah, ternyata poin aku paling tinggi di portofolio itu. Dan pada saat itu aku kayak pede gitu loh. Kayaknya gue bisa nih untuk menang gitu lah pada saat itu. Akhirnya ya memang persiapannya lama banget 2017. It was like aku persiapin dari 3 tahun. 3 tahun itu waktu yang tidak sebentar ya teman-teman. 3 tahun itu dengan banyaknya, mungkin anak agro yang kuliah di agro pasti tahu banget hektiknya kuliah di agro itu gimana, laporannya, praktikumnya. Jadi aku punya strategi kayak aku ngambil 20 SKS dari semester 2 sampai 4. Karena persiapan Mapres UN. Saat teman aku ngambil 24, aku ngambil 20 SKS doang. Karena aku sadar kalau aku ngambil 24, aku nggak akan bisa jadi Mapres. Sedangkan aku tahu di kuliah itu nggak hanya sekedar belajar masuk kelas IP tinggi, enggak. Tapi ada satu hal yang bisa harus didapatkan. Dan Mapres salah satu jalannya. Ya mungkin persiapannya aku benar-benar persiapan dengan matang, aku konsul, bahkan aku sempat konsul ke psikolog
untuk persiapan Mapres, karena pada saat itu memang pressure-nya sangat luar biasa, apalagi dari fakultas nargetin aku, Aris kamu minimal harus jadi 5 besar ya. Itu target dari fakultas, dari dekan, dan pada saat itu aku benar-benar stres, aku konsul sama psikologi UGM, untungnya UGM punya layanan psikologi seperti itu, jadi I was like counseling kayak sama psikolognya, dan ternyata memang apa yang menjadi takdirmu akan menjadi takdirmu gitu. Jadi mungkin itu sih persiapannya, mental, fisik, dan juga of course persiapan materi seperti prestasi kamu, kemampuan bahasa Inggris kamu, kemampuan presentasi kamu, etika, karena Mapres juga nilai etika, kayak gitu. Gitu sih, Cit. Oke, mantap banget nih Mas Haris nih. Tentunya ya, apa ya namanya, pasti kita merasa minder ya melihat teman-teman ngambil 24 SKS dan Mas Haris ternyata ngambil 20 SKS, karena aku juga pernah merasakan di posisi Mas Haris, di mana aku melihat teman-temanku itu mengambil mata kuliah yang harusnya aku ambil semester ini, tapi aku nggak ngambil gitu, karena satu dan lain hal nih. Nah, jadi Mas Haris nih, aku mau nanya lagi nih, jadi kan tadi Mas Haris sudah menjelaskan nih kendala-kendala, menjadi Mapres, seperti mungkin harus mengorbankan 4 SKS dan, habis itu waktunya tuh juga, apa namanya ya, jadi sibuk banget, apalagi Mas Haris itu mahasiswa Fakultas Kehutanan, yang mana Fakultas Kehutanan itu dari klaster agro, yang mana terkenal banget nih, praktikumnya banyak banget, lapraknya banyak banget. Nah, jadi gimana sih Mas Haris itu membagi waktu antara kuliah sama menjadi Mapres, dan membagi waktu mungkin untuk bermain bersama teman, sama keluarga, nongkrong, atau gimana? Gimana sih caranya Mas Haris untuk membagi waktu tersebut? Oke, cara bagi waktu aku sederhana aja. Aku harus tahu setiap hari itu aku akan ngelakuin apa. Karena jangan sampai ketika kita bangun di hari itu dan kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan pada saat itu. Jadi misalnya nih, aku bangun hari ini, tapi aku nggak tahu nih plan aku apa hari ini. Oh, aku ini gitu. It just goes along the way. I mean, ketika misalnya kamu bangun, kamu udah tahu, oh jam segini gue harus gini, jam segini harus gini, harus gini. Jadi ada schedule. Dan aku selalu punya set schedule itu, biar biar aku tahu manajemen waktu aku. Dan biasanya nih ya, kalau misalnya aku ngisi materi, aku selalu pakai yang namanya tuh matrix. Key matrixnya adalah The Art of Priority Matrix, itu aku dapat dari LinkedIn juga. Jadi kalau misal kita bayangin ya, kalau misal kita bayangin diagram Cartesius, ada sumbu X sama sumbu Y. Kan kalau ada sumbu X kan semakin ke kanan dia semakin besar. Kalau sumbu Y semakin ke atas dia semakin besar kan. Jadi kita bagi di 4 kuadran. Jadi ada yang quick wins, big project, sama wasted. Yang wasted. Jadi ada satu lagi aku lupa. Tapi gini, kalau quick wins itu adalah dia itu quick wins itu di kuadran 1. Jadi semakin ke kanan itu impact-nya besar tapi effort-nya kecil. Itu namanya quick wins. Jadi aku akan fokus pada sebuah kegiatan yang impact-nya tuh gede tapi effort-nya tuh kecil gitu loh. Jadi aku akan list satu kegiatan aku hari ini apa, atau minggu ini kegiatan aku listnya apa. Oh, aku akan masukin di quick wins. Terus ada yang big wasted yang aku hindari. Big wasted tuh kayak effort-nya gede tapi impact-nya juga impact-nya juga kecil. Effort-nya gede, impact-nya kecil. Nah, biasanya itu kayak hangout dan lain sebagainya. Kalau misal memang pada saat itu memang tidak terlalu dibutuhkan hangout, aku bakalan fokus untuk ngerjain yang quick wins aku tadi. Ya sesimpel as that way aja sih sebenarnya. Juga misalnya nih hari Minggu pagi, biasanya hari Minggu pagi waktu aku me time gitu. Waktu aku me time yang aku nggak mau ada kegiatan apapun pada saat itu. Tapi karena sekarang lagi online dan sering dapat kesempatan untuk ngisi seminar di hari Minggu pagi, mau nggak mau harus dilakukan kayak gitu. Tapi mostly kalau misalnya lagi offline, misalnya kita luring kegiatannya, aku Minggu pagi biasanya aku skip untuk main me time. Kayak gitu sih sebenarnya untuk bagi waktu. Jadi itu imbang antara akademik, organisasi, social life, sama your mental health gitu. Gitu sih, Chat. Oke, mantap banget nih Mas Haris, berarti manajemen waktu Mas Haris ini udah tersusun rapi banget nih, sampai bisa meluangkan waktunya untuk me time, di tengah kesibukannya Mas Haris nih, apalagi Mas Haris kan udah, di apa ya, mau masuk semester 8 berarti ya Mas, dan bakal sibuk Ya, sama skripsi dan KKN. Jadi aku di sini mau ngucapin semangat sih buat Mas Haris, karena, semester ya, 8 ini sibuk banget ya pastinya Mas Haris ya. Nah, ya. aku di sini bakal nanyain lagi nih, Mas Haris punya kendala nggak selama berjuang meraih prestasi tersebut? Atau kendala ini mungkin, bisa diterjemahkan lagi sebagai kegagalan gitu? Mungkin Mas Haris tuh pengen sesuatu tapi ternyata nggak kesampaian. Nah, itu mungkin yang aku maksud kendala di sini. Pernah nggak Mas Haris mengalami hal tersebut? Apa ya? Kalau kegagalan kuliah itu aku ngerasa kayak aku nggak tahu ya Allah itu mungkin begitu baik sama aku ya sampai pada akhirnya Iya, Mas. Oke, aku lanjut ya. Iya. Kalau bicara tentang kegagalan kegagalan di kuliah sih sebenarnya
aku nggak tahu ya, Allah itu begitu baik banget sama aku. Jadi ketika misalnya aku berlomba atau apa, I always get gitu. At least aku dapat apa yang aku ingin gitu. Gitu. Walaupun kalau misalnya ditanya, aku rasa bahwasanya apa yang aku lakukan di kuliah itu justru bukan sebuah kegagalan sih ya. I feel like kayak pembelajaran aja. Misal contoh kayak aku kemarin Mapres. Kan pada saat itu target aku ketika aku tahu aku rumornya portofolio yang tertinggi, target aku juara satu pada saat itu. Juara satu Mapres UGM. Nah, pada saat itu ada kendala di presentasi. Jadi pas 5 besar kita presentasi, pada saat itu benar-benar aku nggak bisa nampilin presentasi aku dengan baik. Slides aku nggak muncul karena kesalahan teknis dan sebagainya. Dan I was like the judges said kayak, Aris ini kalau misalnya kamu nggak berhasil presentasi, ini nilai kamu bakalan jatuh banget pada saat itu. Ceritanya seperti itu. Jadi menurut aku itu bukan kegagalan sih, menurut aku kayak just evaluation kayak gitu. Kalau misalnya kamu lomba, kamu need to prepare more gitu loh. You need to prepare everything gitu loh, supaya kamu bisa mantep gitu. Apalagi di 5 besar kan, pesaingnya benar-benar udah kuat-kuat istilah gitu di 5 besar. So, ya memang harus prepare dengan lebih bagus kayak gitu sih sebenarnya. Cuman kalau tanya kegagalan ketika dapatin prestasi nggak ada, cuman tantangan. Kalau aku bicara tantangan sih. Tantangan ketika dapat prestasi itu yang pertama, adalah pas awal-awal aku membangun prestasi di 2017 itu pas maba. I was very insecure karena as I said before, I'm not coming from sekolah yang memang punya alumni di UGM. Aku datang dengan sendiri dan I don't know everyone. I did not know everyone yang ada di UGM pada saat itu. Aku nggak punya, I don't have friends yang juga accepted di UGM. Jadi kayak aku bener-bener struggling untuk bisa expand network, expand my knowledge itu benar-benar sendiri gitu. Jadi benar-benar kayak I'm just alone to fight for everything that I want gitu. Jadi menurut aku pribadi buat teman-teman sekalian yang ngerasa bahwa UGM itu nerima orang-orang dari sekolah-sekolah yang keren-keren aja, yang berlabar keren aja, but actually it was not true because buktinya I'm living proof kayak gitu. Ketika kamu masuk di UGM, they do not consider you as where do you come from. Kamu dari sekolah apa? Mungkin kalau di Riau kita kenalnya sama 8 Pekanbaru atau sama Plus misalnya gitu. No, actually not. It was not like that. Tapi sebenarnya ketika kita masuk UGM, kita compete to bring our own capacity, our own capability. Kita sebagai individual. They don't see you where do you come from. Kamu sekolahnya mana, bla bla segala macam. That's why aku rasa bahwa bukan kegagalan, lebih kayak tantangan untuk dapetin prestasi itu gimana aku bisa berjuang dari nol sampai aku pada titik yang sekarang itu where I am today kayak gitu. Terus kalau mungkin kegagalan ketika SMA kali ya, ketika mau masuk SMA pada saat itu I was like aku di rejected dari salah satu sekolah di Riau yang aku pingin banget masuk, tapi ternyata aku ditolak karena aku pingin banget ke UGM dan I need to find the schools yang benar-benar bisa punya track record yang bagus di UGM gitu. Tapi aku ditolak, I rejected di seleksi terakhir. Mungkin kamu tahu lah sekolahnya gimana. Sekolahnya di Pekanbaru Coret. Nah, pada saat itu aku ditolak di tahapan terakhir banget pada saat itu. But ternyata rejection itu kayak kasih aku pelajaran gitu loh. When you are being rejected, it mean that bukan you are not worthy enough. Tapi there are plenty of opportunities out there yang might fit your gitu loh, might fit your personality. I mean like ternyata Tuhan tuh ngasih aku kesempatan di sekolah yang biasa aja supaya aku bisa punya struggling, aku punya jiwa survival yang lebih kuat lagi gitu loh. Coming from sekolah yang tidak punya track record ke UGM, I found my mission to go to UGM kayak gitu dan aku jadi lebih punya extra efforts dan sampai di titik ini akhirnya tuh membentuk mental aku jadi seorang yang very competitive yang itu ngebantu aku banget untuk akhirnya jadi Mapres UGM. Kayak gitu sih, Chat. Mantep banget nih Mas Haris, aku setuju banget nih kalau misalnya kita ditolak itu bukan berarti kita nggak worthy, tapi mungkin kita cuma disuruh sama yang di atas untuk berjuang lebih, untuk mendapatkan apa yang kita mau. Bener banget nih, aku setuju banget karena aku juga pernah mengalami di posisi tersebut gitu. Nah, aku mau nanya nih sama Mas Haris, Mas Haris ini kan udah di titik di mana Mas Haris sudah jadi Mapres 3 UGM. Apa ada nggak sih motivasi Mas Haris yang, membuat Mas Haris itu terus berjuang hingga sampai di titik ini nih Mas Haris? Apa motivasi terbesar Mas Haris? Motivasi aku sederhana aja. I just wanted to prove to myself kalau misalnya you are worthy enough to fight for everything that you wanna be in the future kayak gitu. Aku ngerasa jadi Mapres UGM tuh is not a very big deal. I mean like it's not a very big apa ya achievements for me. Karena aku ngerasa kayak jadi Mapres is just only a title. Tapi the most important of being a Mapres adalah bagaimana kamu bisa giving back to communities gitu loh. How you
impact the lives of many. Jadi ketika aku jadi Mapres, aku nggak hanya sekedar, oh Haris jadi Mapres, udah, that's it. Tapi ketika aku jadi Mapres, gimana my existence itu tuh punya makna bagi orang-orang. Kayak aku bisa di-invite untuk speak in front of many people. Aku create my own foundation, Lensa Pendidikan Indonesia, yang fokus untuk pendidikan, yang alhamdulillah sekarang udah expand di 22 kota di Indonesia. Aku dapat kesempatan untuk berbicara sama Bapak Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan kita, talk about education di UNY kemarin. I was like thinking that ternyata sebenarnya Mapres ini is like a jumping stone for me. Kayak gitu. This is kenapa ketika aku daftar Mapres, awalnya aku daftar Mapres 2017, pola pikir aku cuman ya udah biar CV aku bagus gitu. Tapi at the end of the day, semakin aku growing up dengan semester yang lebih tua, dengan perspektif yang lebih matang, aku sadar jadi Mapres itu nggak sekedar titel belaka gitu loh. Ketika kamu jadi Mapres, kamu punya kesempatan untuk reach out more people gitu loh, untuk cerita. Kamu jadi punya power untuk didengar orang, kamu jadi punya power untuk cerita your story gitu loh. Dan kamu punya punya kesempatan untuk memaknai existence kamu, untuk giving back to communities and ya carry out the lives of many. Kayak misalnya passion aku education, I wanted to lift up people yang tidak dapat kesempatan akses pendidikan yang layak kayak gitu. Itu sih sebenarnya. Mantep banget nih Mas Haris. Berarti, di sini kita bisa mengambil pelajaran dari, pengalamannya Mas Haris kalau kita tuh nggak boleh, cepet puas ya Mas Haris ya. Kita harus tetap, terus maju dan gimana sih caranya biar kita itu, berguna bagi lingkungan sekitar, begitu ya Mas Haris. Oke, pernah nggak sih Mas Haris itu di tengah perjalanan tuh mungkin merasa kayak, capek atau usahanya itu sia-sia dan gimana sih caranya mengatasi hal tersebut gitu? Tadi kan kita udah membahas motivasi Mas Haris nih. Nah sekarang kita Ya. mungkin, membahas tentang apa sih yang menjatuhkan Mas Haris di tengah-tengah perjalanan dan bagaimana caranya Mas Haris itu melawan hal tersebut? Oke, kalau ditanya hal yang sia-sia, aku selalu percaya bahwa what I have done itu nggak ada yang sia-sia. Karena aku selalu percaya bahwa everything I prepare, I came with the preparation, so aku nggak bisa bilang kalau itu tuh sia-sia. Even kalau misalnya pun aku gagal, aku ngerasa bahwa itu pelajaran dan I never think that itu tuh sia-sia gitu. It was that gitu. Tapi menurut aku pribadi ketika misalnya apa yang menjatuhkan aku atau apa yang membuat aku merasa bahwasanya pernah capek dalam mengejar itu pasti semua orang pasti pernah capek. Ini yang selalu aku bilang kalau misalnya aku ngisi webinar, ketika misalnya kamu capek, ya udah kamu nggak usah bohong sama diri kamu sendiri. Just feel the emotions gitu loh. Ketika kamu ngerasa diri kamu lagi ada apa-apa, it's okay. Jadi it's okay to be not okay. Jadi jangan sampai ketika misalnya kita sedih, kita tuh berasa untuk menutupi hal tersebut. Jadi stay true to your emotions kayak gitu. Because it's really important for your mental health. Kayak gitu. Jadi menurut aku pribadi ketika bicara tentang pernah capek, pasti pernah capek. Siapa sih yang nggak capek, apalagi dengan persiapan mapres yang sebegitu hektiknya, bahkan aku sampai konsul psikologi. Tapi menurut aku at the end of the day I find the reason why aku mau jadi mapres. Ketika kamu ingin melakukan sesuatu, temukan dulu alasan kamu ngikut itu apa. Sederhana, oh aku ingin ikut organisasi ini. Finding the reason why kalian ngelakuin itu dulu. Once kalian merasa tired, kalian merasa capek dan lain sebagainya, kalian jadi nemuin alasan kembali untuk bangkit. Sederhana ketika kita kuliah, kita selalu ada ups and down-nya kan. Tapi apa yang buat kita tetap bertahan? Kita punya reason, kita punya why-nya bahwa kita ingin lulus dari jurusan ini. Kita ingin dapat gelar dari kuliah kita. Kita ingin kerja dengan gelar tersebut. Gitu. So, no matter kita capek, kita lain sebagainya, tapi kita punya ending goals yang harus kita capai. Gitu. Jadi menurut aku, ketika kalian started something, find the reason why you wanna do that, baru elaborate with the step that you wanna take. Gitu. Oke, Mas Haris, mantap banget dan, insight-nya dari Mas Haris bener-bener memang, memotivasi, aku dan mungkin nanti teman-teman yang nonton karena, aku kan masih semester 4 dan masih jauh perjalanannya dan mungkin sekarang itu di titik di mana aku merasa kayak banyak banget yang bikin capek dan banyak banget yang, aku merasa gagal gitu. Nah, di sini aku pengen nanya nih Mas Haris, kalau tadi kan Mas Haris udah bercerita nih kalau jadi Mapres itu, perlu sampai konsul ke psikolog dan mungkin mengorbankan jatah SKS-nya Mas Haris per semester. Nah, mungkin boleh dirinciin lagi nih tentang pengorbanan-pengorbanan Mas Haris yang mungkin harusnya Mas Haris itu bisa dapat, harusnya Mas Haris itu bisa rasakan, tapi harus dikorbankan atau mungkin dikurangi jatahnya demi mencapai, menjadi Mapres 3 UGM untuk berada sampai di titik ini
itu. Mungkin apa aja sih Mas yang kira-kira harus dikorbankan gitu Mas? Apa yang harus aku korbankan adalah tadi, akademik tadi, aku harus benar-benar bisa fight. Jadi semester 7 ini aku nggak teman-teman aku udah nggak ada praktikum, aku masih ada praktikum, kayak gitu misalnya contoh. Tapi menurut aku itu bukan satu hal yang harus ya dalam hidup kita punya pilihan antara A dan B, hitam dan putih gitu loh. Jadi kita harus berani untuk memilih gitu loh. Karena menurut aku hidup itu life is an art of choosing something. Jadi menurut aku hidup adalah sebuah seni untuk memilih sesuatu. Jadi menurut aku sih aku sangat-sangat tahu dengan konsekuensi apa yang aku pilih dan aku bisa untuk bisa survive dengan apa yang pilihan aku. Jadi menurut aku itu bukan suatu permasalahan yang besar gitu. Cuman kalau untuk pengorbanan mungkin juga masalah tentang bener-bener waktu banget sih. Aku ingat banget dulu waktu aku semester berapa ya? Semester 5 ya, itu bener-bener hektiknya banget untuk persiapan Mapres. Aku ingat banget dulu habis dari kota A aku ke sini, aku ke kota ini untuk ngejar prestasi. Bahkan aku pernah itu bulan Februari, itu aku ingat banget bulan Februari aku 18 hari di negeri orang, terus aku pulang ke Indonesia, terus 3 harinya aku pergi lagi berangkat ke salah satu negara lagi. Dan itu bener-bener kayak itu bener-bener kayak aku ngambil jatah absen aku ngambil ini. Tapi luckily Fakultas Kehutanan sangat benar-benar support aku sih dari segi izin, dari segi ini. Jadi aku ngerasa bahwa bukan salah satu hal yang harus jadi masalah besar sih. Ya, makanya aku bilang tadi semua tuh pasti ada pilihan dan kalian yang penting ketika kalian memilih adalah kalian tahu konsekuensi apa yang akan kalian dapatkan ketika memilih A dan B, A atau B kayak gitu. Nah, mungkin dari cerita Mas Haris nih yang, dari apa ya, dalam waktu yang singkat itu Mas Haris tuh harus berpindah kota, bahkan berpindah negara. Nah, tapi kan, memang Fakultas Kehutanan memberikan keringanan masalah izin segala macam, tapi mungkin apakah Mas Haris merasa apa ya, keteteran gitu? Mungkin, apalagi Fakultas Kehutanan itu kan terkenal dengan banyak laprak dan banyak praktikum. Nah, Hmm. apakah Mas Haris pernah merasa nih kayak keteteran banget antara, lomba-lombanya Mas Haris sama akademiknya Mas Haris nih di, Fakultas Kehutanan sendiri kayak laprak, terus mungkin kuis, tugas, UTS, atau UAS, gitu Mas. Kalau kalau kuis, aku selalu misalnya aku nggak datang, aku minta ke dosen, "Pak, saya habis lomba ini, Pak, saya habis konferensi ini, saya boleh minta kuis?" Gitu. Biasanya dosennya ngasih gitu. Ada juga dosen yang mungkin tidak terlalu punya pemikiran yang sama, dia nggak ngizinin aku kuis. Jadi menurut itu konsekuensi aku aja sih. Kalau untuk laprak sih pribadinya, aku sebelum berangkat itu aku pasti akan nyelesain laprak aku dulu dan aku akan serahin ke teman aku. Gitu. Jadi aku pingin berangkat ke kota lain atau lain sebagainya, aku tanpa beban gitu, tanpa mikirin akademik lain sebagainya. Jadi aku selesain dulu tanggung jawab aku sebelum aku berangkat, terus akhirnya aku serahin ke teman aku dan teman aku yang kasih ke ini kayak gitu. Atau mungkin aku in-house kayak gitu-gitu. Jadi menurut aku memang kayaknya bahkan menurut aku jadi lebih seru gitu. Jadi aku kayak kangen pas aku zaman kayak gitu. Apalagi sekarang kalau COVID kan, COVID we cannot go and travel gitu loh. Jadi kayak aku ngerasain banget sih momen seperti itu menurut aku sesuatu hal yang sangat-sangat akan dirindukan after graduated sih menurut aku pribadi karena it's just like a challenge gitu lah. I need to find and win the challenge gitu menurut aku. Jadi aku ngerasa kayak aku seru-seru aja sih selama jalaninnya. Oke nih, kalau boleh tahu nih Mas Haris yang kayak misalnya ada dosen yang mungkin nggak pengertian nih kalau Mas Haris itu Hmm. lomba, meskipun Mas Haris itu lombanya mewakili nama Universitas Hmm. Gadjah Hmm. Mada, tapi mungkin Hmm. tidak memberikan keringanan kuis susulan. Nah, itu bagaimana sih Hmm. caranya menghadapi, dosen seperti itu atau menghadapi mata kuliah yang sulit seperti itu, Mas Haris? Nah, kalau kayak gitu biasanya kan dosen punya perjanjian kontrak belajar ya. Misalnya kayak UTS berapa poin persen porsi nilainya, UAS berapa porsi nilai, kuis berapa porsi nilainya. Mungkin aku di kuis nggak maksimal nih, tapi nanti di UTS UAS aku maksimalin kayak gitu. Karena kan kuis juga biasa 10% ya. 10 atau paling maksimal mentok-mentok 20% kayak gitu. Nah, so far sih aku memaksimalkan di UTS sama UAS. Jadi ketika UTS sama UAS benar-benar aku fokus gitu. Jadi akhirnya biar nilai aku juga ke-boost gitu. Tapi aku bukan tipikal orang yang bener-bener ngejar nilai banget sih kayak wih aku harus IP-nya 4, oh aku harus IP 3,9 enggak sih. Kalau aku lebih kayak menurut aku akan lebih bagus misalnya orang dengan IP 3,4 tapi dia punya experience yang luar biasa instead of orang yang hanya IP-nya 4 tapi dia nggak tahu gimana how to compete gitu loh. Dan ini juga yang dijelasin sama direktur LPDP, dia pernah statement seperti ini, direktur LPDP, dia berkata gini, saya lebih mencari aktivis kampus dengan IP 3,00 dibanding seorang mahasiswa dengan IPK 3,9. Tapi dia tidak bisa giving back. Dia nggak bisa ngasih satu creating movement untuk society.
kayak gitu. Jadi it's not about the score sih sebenarnya. Ya, aku nggak bilang IP harus rendah, tapi menurut aku dengan pengalaman yang aku punya, dengan IP yang aku dapatkan sekarang, I'm really satisfied with what I have done gitu loh. Jadi menurut aku IP penting, tapi there are a lot of things yang penting juga harus kita consider. Networking, your soft skill, your experience, and a leadership. Itu juga penting kayak gitu. Oke. Nah, Mas Haris kan, agendanya nih padat banget nih kan. Pernah nggak Mas Haris itu Hmm. menemukan diri Mas Haris sendiri itu bentrok di antara 2 situasi yang sama-sama pentingnya? Misalnya katakanlah, Mas Haris itu ternyata itu jadwal lombanya itu bentrok sama jadwal UTS atau jadwal UAS-nya Mas Hmm. Haris gitu. Nah, kalau misalnya Mas Haris, berada di situasi tersebut, itu bagaimana sih caranya Mas Haris itu menghadapi permasalahan tersebut dan, mana sih yang Mas Haris lebih prioritaskan? Mas. Oke. Sebenarnya pasti yang harus diprioritaskan adalah akademik. Akademik. Cuman karena ada lomba yang kita nggak tahu nih ternyata jadwalnya bentrok sama UTS. Aku pernah jadwal aku bentrok sama UTS atau sama UAS. Apa yang aku lakukan pertama, aku akan mencoba untuk ngechat dosen. Aku nggak ngechat dosen, aku ngechat akademik. Nah, akademik dan ternyata aku minta susulan. Aku boleh nggak dapat susulan UTS. Ternyata memang akademik itu sangat-sangat support. Jadi pada saat itu aku akhirnya diizinin untuk susulan. Biasanya aku susulan sih. Aku pernah UTS itu susulan, pernah UAS itu susulan. Jadi ternyata UGM khususnya fakultas aku sangat-sangat ini sih sangat-sangat support sama hal kayak itu. Jadi aku sangat-sangat bersyukur banget sih. Karena ada juga beberapa fakultas yang nggak bolehin, bahkan justru kayak enggak, kamu harus UAS gitu, kamu harus UTS kayak gitu. Ada juga yang seperti itu. Cuman dari case-nya aku, alhamdulillah aku nggak dapetin pengalaman seperti itu kayak gitu. Cuman ada beberapa teman aku juga di fakultas kehutanan yang justru dia nggak dibolehin ikut UAS. Pada saat itu dia lagi conference di Filipina, terus dia nggak dibolehin ikut UTS pada saat itu. Aku nggak tahu ya kenapa dia nggak bisa dapat izin, entah dia mekanisme komunikasinya sama dosen gimana. Cuman so far selama aku udah 7 semester mau langsung 8 semester, aku nggak pernah punya kendala itu sih kayak gitu. Aku mau nanya lagi nih Mas Haris nih, kalau apa namanya ya, Mas Haris ini kan sekarang sudah di posisi di mana sudah berhasil meraih MAPRES 3 UGM. Nah, apakah Mas Haris ini sudah merasa puas nih berada di posisi tersebut atau adakah masih, sesuatu yang masih ingin dicapai di 1 semester terakhir Mas Haris di Universitas Gadjah Mada ini? Oke, kalau ditanya puas, pasti manusia nggak ada yang puas ya. Pasti kayak terdapat ini, kamu pasti akan even dapetin yang lebih gitu. Kayak ingat 2017 dulu, aku pingin jadi mahasiswa UGM dan ternyata akhirnya aku punya target, udah dapat nih, aku dapetin target yang kedua, jadi mapres kayak gitu. Jadi manusia nggak pernah ada yang namanya berhenti. Nah, untuk target aku di semester terakhir ini, yang pertama skripsi aku lancar karena sekarang lagi ini sih lagi skripsi juga. Skripsi lancar, terus juga jadi tuh jadi tuh untuk exchange aku nanti, exchange aku ke Jepang juga lancar karena kemarin Covid kan. Jadi diundur dari September sampai Januari dan ternyata Januari yang akhirnya beli tiket ternyata diundur lagi karena Jepang nutup pintunya lagi kayak gitu. Jadi aku berharap semoga exchange juga lancar semester 8. Terus aku juga bisa internship di e-commerce karena aku pengen kerja di startup ya, aku pengen kerja di startup atau consulting gitu. Jadi aku lagi coba internship sebanyak yang aku bisa, semampu aku karena aku ingin mempersiapkan diri aku untuk lebih ready ketika nanti aku lulus kayak gitu. Oke. Nah, Mas Haris sudah menceritakan nih kayak plan-nya untuk semester 8 apa. Nah, aku di sini mau nyemangatin Mas Haris, sekali lagi semangat untuk skripsinya, semoga dilancarkan, semoga bisa lulus Terima tepat waktu, kasih. dengan hasil yang memuaskan ya Mas Haris ya. Kalau nih, kalau plan Amin. Mas Haris setelah lulus, tadi kan udah ceritain pengen jadi startup. Nah, mungkin boleh diceritain lebih dalam Hmm. lagi nih tentang plan Mas Haris setelah lulus bagaimana dan bagaimana sih strategi Mas Haris atau caranya Mas Haris untuk mendapatkan apa yang Mas Haris inginkan setelah lulus ini? Oke. Wah, setelah lulus aku pengen kerja di startup, aku pengen kerja di ya kayak Shopee, Tokopedia, Bukalapak atau et cetera lah kayak gitu. Cuman aku nggak jadi karir masa panjang aku ya, karena aku memang pinginnya jadi dosen. Aku pengen jadi dosen, jadi mungkin S2 ini aku akan kerja dulu kayak 6 bulan atau setahun. Setelah itu aku akan coba keberuntungan aku di beasiswa pemerintah untuk luar negeri. Karena aku pengen lanjut S2 aku di
salah satu negara environmental sciences gitu, karena aku pengen jadi dosen. Jadi ya mungkin strateginya adalah untuk dapatin beasiswa ini, ya mereka yang tadi aku bilang, mereka mencari sosok figur yang nggak hanya sekedar tinggi nilai, tapi dia juga paham tentang apa yang dia kontribusin ke masyarakat, punya leadership yang bagus, dan dia punya keinginan untuk giving back to Indonesia kayak gitu. Jadi aku lagi memantaskan diri untuk itu, lagi mencoba sharing-sharing sama penerima-penerima beasiswa itu juga. Jadi ya mungkin plan aku pingin S2 dan pingin jadi dosen kayak gitu. Nah, Mas Haris kan udah cerita nih kalau misalnya cita-citanya pengen jadi dosen. Ada nggak sih sosok yang menginspirasi Mas Haris untuk menjadi dosen? Dan mungkin boleh spesifikkan lagi nih, Mas Haris tuh pengen, apa namanya, menjadi dosen itu di, mata kuliah apa atau di bidang apa gitu. Dan ada nggak sih mungkin dosennya Mas Haris nih yang memotivasi Mas Haris untuk menjadi seorang dosen atau adakah sosok lain gitu? Oke, kalau motivasi ingin jadi dosen itu datangnya bukan dari orang luar sih, dari mamaku pribadi, dari keluarga aku kayak, "Haris kamu," dan dari teman-teman sih, karena mereka ngira karena dengan kemampuan aku komunikasi dan sebagainya, kayaknya kamu cocoknya di dosen deh, Riz, kayak gitu, "Kamu cocok di dosen," dan lain sebagainya. Jadi aku memang awalnya aku tidak terlalu tertarik jadi dosen, to be honest. Tapi there are a lot of people yang encourage me and push me untuk jadi lecturer, and I think that lecturer is one of the fit. Karena menurut aku jadi lecturer tuh keren aja, kayak kayak pekerjaan yang mulia gitu loh. Jadi aku akhirnya ya itu yang sih motivasi internal sama eksternal. Internal dari diri aku sendiri, kalau eksternal dari mama sih, dari orang tua lah, kayak kayaknya Haris keren nih jadi dosen kayak gitu. Mama kayaknya keren kalau misalnya Haris bisa dosen gitu. Kalau ditanyain jadi dosen apa, aku pengen dosen di Fakultas Kehutanan atau di Fakultas Geografi di UGM, pinginnya di UGM, di matkul mungkin kayak kebijakan kehutanan, kebijakan internasional, kehutanan internasional yang berfokus pada kebijakan-kebijakan. Karena kan aku fokusnya pengen ngambil nanti environmental sciences, khususnya untuk tesis tracknya environmental policy, kayak gitu. Jadi itu sih. Waduh, mantap banget nih Mas Haris, berarti plan-nya ke depan itu udah mateng banget nih, setidaknya sampai lulus S2 udah jelas ya kayak mau ngapainnya dan apa yang harus Hmm. dikejar. Nah, mungkin nih Mas Haris, terakhir banget nih Mas Haris, apakah Mas Haris punya pesan yang bisa disampaikan, ke calon mahasiswa baru ataupun adik-adik tingkat Mas Haris nih, kayak aku yang masih di bangku semester 4. Apakah ada sesuatu yang bisa disampaikan yang mungkin nyemangatin atau memberi motivasi gitu, Mas? Oke, untuk siapapun nanti nonton video ini, pesan aku sederhana teman-teman. Memang di masa sekarang ini, apalagi di masa gadget, di masa internet sekarang ini, kita sangat mudah banget ya untuk bandingin hidup kita dengan hidup orang lain, kayak ternyata hidup orang tuh lebih enak dibanding hidup kita sendiri. Kita selalu mikir seperti itu, mindset kita selalu seperti itu. Padahal padahal kita tahu bahwasanya kita punya kapabilitas A, mereka punya kapabilitas B, dan kita tidak bisa compete dengan mereka karena kita punya kemampuan yang berbeda. Kita punya track yang berbeda. Kalau lomba lari itu track kita itu ya lurus, track mereka mungkin belok-belok gitu. Kita punya track yang berbeda. Jadi compete lah dengan diri kita sendiri. Pun kalau seandainya kita ingin membandingkan diri, bandingkan diri kita dengan diri kita yang sebelumnya. Apa sih perubahan yang telah terjadi? Buat adik-adik SMA, khususnya SMA di Riau, jangan pernah insecure kalau kamu datang dari sekolah mana, kamu datang dengan sekolah yang punya track record seperti apa, karena percayalah rezeki itu bakalan datang di waktu yang tepat dan di orang yang tepat, dan Tuhan tidak akan pernah menukar rezeki kamu dengan rezekinya orang lain. Jangan pernah insecure, karena I'm a living proof kalau aku bukan dari sekolah yang bagus, aku bukan dari sekolah yang terkenal di Provinsi Riau, tapi aku bisa survive di Universitas Gadjah Mada because of kayak apa yang aku dapatkan, the past experience yang aku dapatkan shape me to be who and what I am today, kayak gitu. Jadi jangan pernah compare yourself sama orang lain, karena nggak akan habis waktunya untuk sekedar bandingin diri kita dengan orang lain. Find your own track. Dan yang terakhir adalah jangan pernah insecure dengan dari mana kamu berasal, karena rezeki tidak akan pernah tertukar. Gitu. Mantap banget nih Mas Haris. Jadi banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dari Mas Haris nih. Contohnya kayak jangan menyerah dan jangan terpaku dari mana kita berasal ya Mas Haris ya. Dan jangan jadikan suatu kegagalan itu sebagai suatu rintangan untuk kita meraih kesuksesan. Dan aku jujur terinspirasi banget nih mendengar cerita-cerita Mas Haris nih. Apalagi kita sama-sama berasal dari Riau yang notabene-nya itu daerah ya kalau di Universitas Gadjah Mada. Dan nggak, apa namanya ya, anak-anak dari Riau itu mungkin nggak sebanyak anak-anak dari provinsi
provinsi-provinsi lain di Jawa dan kadang kita juga merasa insecure dan aku sendiri juga sering banget merasa insecure melihat teman-temanku itu banyak banget teman-temannya di SMA yang masuk ke Universitas Gadjah Mada yang mungkin satu kelas itu mayoritasnya itu berasal dari provinsi tertentu atau kota tertentu atau bahkan SMA tertentu gitu dan aku kadang merasa ya terdiskriminasi. Tapi dengan mendengar cerita Mas Haris ini aku jadi terdorong nih buat untuk tetap maju dan jangan menjadikan hal itu alasan untuk kita buat, stay di tempat kita sekarang. Nah, sekian sih Mas Haris pertanyaan-pertanyaan dari aku. Semoga, talk show ini berguna bagi siapapun yang nanti menontonnya. Aku pribadi ucapin terima Mmm, kasih Mas Haris karena udah mau ngeluangin waktunya malam hari ini di tengah-tengah kesibukannya Mas Haris lagi skripsi dan mungkin lagi lomba atau lagi mengisi conference lainnya, udah mau ngeluangin waktunya untuk ngisi talk show ini di acara Gajah Mada Fly Studio 2021. Nah, aku di sini, sebagai, host malam hari ini mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Mas Haris.